Halo, sebuton semua, selamat datang di video perdana kami di Cellpod ya, Celebrity Podcast bersama Celebrity Card, Celebrate Your Happiness. Oke, bersama saya Rangers di sini yang akan nemenin teman-teman semua yang ada di sini buat kita ngobrol-ngobrol bareng ya. Jadi tolong, karena sekarang saya masih probation, saya masih magang. Ya. Jadi tolong buat supportnya dari teman-teman semua buat subscribe, komen, like, and share ya. Jadi sekarang kita bakal ngobrol dengan ya mungkin kalau misalkan di teman-teman di Bali sudah pada kenal ya, kita bakal kedatangan teman dari Bayangkara FC, Andi Firmansyah. Sorry, tak kira Andi Firmansyah, maaf ya. Gue Andi, apa kabar? Baik. Baik. Kita terakhir ketemu udah lama ya, sebetulnya kita udah kenal ya. Udah lama. Zaman saya masih di oleh-oleh. Ya. Ya, waktu itu sempat ada bikin acara apa tuh yang di kopi? Apa ya? Yang kopi itu ya, acara HIPMI kalau nggak salah. Talk show juga waktu itu kan? Oh iya, Iya, waktu itu talk show ya. Jadi gimana kabarnya sekarang? Astungkara baik. Astungkara baik. Ya, Astungkara baik dan dengan kondisi seperti apapun yang penting sehat dulu kan. Betul. Alhamdulillah kalau di Muslim itu alhamdulillah. Gua nih, Ya. nanya aja nih. Ya, saya jawab. Oh pasti. Oke, kenapa sih bisa namanya Go Andik gitu? Kan biasanya kalau misalkan nama itu ada pola filosofi. Ya. Sementara ya mungkin teman-teman semutan di sini tahu ya, Go Andik itu Instagramnya udah followernya sudah ya oke lah. Aduh. Kenapa bisa namanya Go Andik gitu? Gimana ya? Karena awalnya kan nama itu menurut saya biar orang tuh gampang ingat aja gitu. Ya. Kalau namanya Andik, Andika, nama asli saya kan Andika Paramarta. Kalau nama Balinya IGD Andika Paramarta. Ya, nama isi titelnya IGD Andika Paramarta SE. SE-nya harus disebut. SE itu ada singkatannya. Apa tuh? Super Ankle. Super ankle, Bos. Oke, terus. Nah, akhirnya saya milih namanya Andik gitu ya, karena berhubung saya memulai usaha, saya punya sebuah tagline yang namanya Go Up. Oke. Go artinya berjalan, up artinya ke atas. Mari kita berjalan ke atas. Yes. Akhirnya saya di sana memilih nama kayaknya kasih nama di Instagram atau di sosial media go.andik kayaknya asik juga nih. Iya. Ya udah gitu aja, akhirnya namanya Go Andik gitu. Oke. Sampai sekarang memang famousnya tetap Go Andik. Ya. Iya, Dipanggil Kak Go kadang kan gitu ya. ya Kak Go, berjalannya waktu lagi ada yang manggil Kak Go, apalah gitulah. Akhirnya ya udah punya nama Go Andik, Kak Go ya sama aja. Oke, sekarang kalau kegiatannya sekarang ngapain aja? Kegiatannya, kegiatan untuk saat ini sih masih seperti biasanya. Saya ada beberapa mengurus sebuah perusahaan, itu bergenre di Cahya Group. Oh iya. Ya, Cahya Group itu pertama ada bagian entertainment, ada Cahya Enterprise. Oh iya. Yang kedua di bidang kecantikan ada Cahya Dewi Salon dan Ridal juga. Setelah itu saya juga sibuk di perclothingan, ada Glove dan juga Sing Main-Main. Oke, ya yang mungkin yang teman-teman semeton di sini yang mungkin yang hafal itu pasti Sing Main-Main ya, karena itu apa salah satu platform channel YouTube ya Sing Main-Main. Iya, benar banget. Jadi kalau misalkan memang pengen lihat keseharian Go Andik bisa langsung dilihat di channel YouTube-nya ya, Sing Main-Main. Oke, ini menarik nih. Ada clothing line ya. Iya. Ya mudah-mudahan kalau misalkan saya bahas ini clothing line bisa dikasih ke saya ya, biar bisa saya pakai buat jalan-jalan ke Mirror ya kan. Ya nggak apa-apa, itu kan usaha, namanya juga coba-coba. Oke, menarik nih clothing line kan. Gimana? Kan biasanya memang sih sekarang lagi bagus ya untuk masalah clothing line. Nah ini sudah berapa lama berjalan di clothing line? Kalau Glove itu sebenarnya udah dari tahun 2009 kalau nggak salah. 2009. Oh, sebenarnya sudah lama ya? Sudah lama. 2009 apa 2010? Kisaran tahun itulah. Ya. Nah, Glove itu awalnya saya berawal sebenarnya sih dari Cahya Enterprise, dari entertainment entertainment, karena saya kan lebih kalau enterprise saya lebih ke pensi, pentas seni kan. Nah, jadi di sana banyak mahasiswa yang buat acara. Nah, itu dia perlu apa istilahnya konsultasi lah, buat acara itu seperti apa, goalnya seperti apa, seperti itu. Akhirnya saya selalu mengedukasi dan selalu nanya lah gitu loh, apa sih aktivitas kalian selain buat acara ini?
salah satunya seperti itu. Nah, di sana ada salah satu panitia Hah? yang mengatakan bahwa saya punya clothing di. Nah, oke. Waduh, asik juga nih clothing nih gitu Oke, kan. sorry sebentar potong. Berarti awalnya itu Cahaya Enterprise itu kayak semacam IO kan ya? Ya. IO sama IO, rent equipment. bukan IO sih. Lebih ke rent Kalau equipment. IO itu kan ikut orang artinya. Kita lebih ke production house-nya. Ya, production house ya. Oke, Menunjang dari kinerja dari CEO itu. Nah. Nah, akhirnya dari sana kita tanya-tanya gitu loh. Kamu kalau nggak ada kuliah, aktivitasnya apa kayak gitu loh? Apa masih dibekelin orang tua atau gimana kan? Ya, pengen tahu juga kan. Iya, iya. Enggak beli, saya ada salah satu ada yang jawab dari sekian panitia, dari sekian kampus yang datang ke tempat saya. Dia mengatakan bahwa saya ada clothing, saya bilang kayak gitu. Pak, clothingnya baru nih atau gimana? Saya bilang, clothingnya baru beli, namanya Glove. Oh, oke. Awalnya, wah, mana nih desain-desainnya nih, Ya, boleh ya, dong. ya, ya. Dan desain-desainnya ternyata oke. Ya. Oke, dan artinya akhirnya datang lagi kan, karena dia konsultasi event kan datang lagi. Iya, iya. Nah, dia datang lagi, akhirnya di situ dia saya tanya lagi, sehari sebulan bisa berapa katalog keluar? Ah, iya, iya. Artinya di saat itu memang dunia perclothingan, dunia fashion itu memang sinergi dia. Ya, betul, betul. Sinergi betul. dengan musik yang saya Ya, handle. Betul, betul, betul. Ya, jadi setiap band ataupun musik itu ditunjang dengan fashion yang Ya, betul. berada pada saat Ya, itu gitu betul. loh. Sama saya. Jadi gini, Biandik. Jadi saya itu juga karena saya memang punya passion itu di musiknya yang beragam ya. Iya. Ya, sampai musik keras, black metal, Iya. death metal pun Iya. saya masih mengikuti gitu. Benar. Dan memang itu menunjang sekali dengan fashion Iya. seperti itu. Artinya ada benang merahnya lah Ya, antara musik dan betul. juga fashion. Ya, betul. Dia saling ngikutin. Betul, betul. Kalau musiknya oldies ya gayanya oldies Oldies, juga. ya. Kalau agak metal dikit ya minim baju hitam-hitam lah. Ya. Karena mungkin baju pink kan. Ya. Nah, Sama nggak mungkin pakai baju pantai ya. ada mungkin juga itu kalau ini itu namanya anak pantai namanya. Nah, akhirnya di sana saya beritikat gitu loh. Boleh dong tambah modalnya nih. Iseng-iseng. Oke, iya, iya. Tambah 1 juta nih kira-kira dapat berapa dapat berapa pieces nih gitu. Terus desainnya gimana? Pingin tahu juga Iya, iya. cara kerja clothing itu seperti apa gitu loh. Ternyata banyak hal yang harus kita pelajarin di sana kalau kita mau mengarah ke detailingnya. Iya, iya, iya. Dari segi desain pemilihannya seperti apa. Habis itu dari segi warna mau seperti apa, jenis kain seperti Iya, apa. Karena setiap daerah itu kultur badannya beda-beda. Betul, Ada betul. yang nggak suka panas, ada Betul, yang nggak betul. suka terlalu tipis Iya, kainnya. betul. Itu banyak banget dan di sana saya belajar banyak sebenarnya. Oh, oke. Nah, akhirnya dari sana lambat tahun kita langsung mengarah ke sing main-mainnya ya. Ya, Nah, betul, betul. dari sana akhirnya saya sudah berapa kali ikut expo juga. Saya juga tergabung dalam komunitas Pica Fest. Iya, iya, iya. Dengan bendera Glove ini. Glove, Akhirnya ya. saya masuk di sana karena saya juga memiliki kemampuan di entertainment. Jadi Ya. teman-teman rekrut saya di sana. Kita ada sekitar 14 besar Oke. panitia inti Pica Fest ya. Pica Fest ya. Ya, habis itu akhirnya ketemulah dengan si main-main. Nah, kalau si main-main ini saya cerita, ini sebenarnya bisnisnya yang accident. Bisnis accident itu bisnis yang dadakan. Dadakan dan tidak terencana. Tidak terencana, Kalau ya. menurut saya bisnis ada dua, yang terplanning sama yang accident. Accident itu yang tiba-tiba nongol gitu. Tiba-tiba nongol. Kalau kita terencana, itu kan semuanya harus Berbaik planning. Iya, planning semua. Punya berapa, gitu, poinnya kayak gimana, kayak gitulah. Modal berapa, marketing gimana kan Ya, kayak gitu. betul. Nah, yang saya main-main ini benar-benar murni accident. Nah, tapi dengan accident itu bukan berarti saya membiarkannya liar begitu saja, Ya, tidak. dan tetap harus di manage. Kita ya. sambut dengan maintenance yang Ya, benar-benar oke juga gitu loh. Nah, dari sana main-main asalnya sebenarnya nggak sengaja keceplosan ngomong aja. Ya kok bisa namanya si main-main? Kalau sorry ya, karena saya memang bukan Bali asli Ya. ya, sudah. Ya. Kalau si main-main itu kan artinya nggak main-main ya. Ya main-main. Kalau di Jawa artinya apa? Kalau si main-main Ya. sama sih sebetulnya. Sama kan? Iya, nggak main-main. Nggak main-main. Kalau orang Sunda teherian. Tapi kepanjangan kalau pakai di Korea gitu. Ya. Nah, akhirnya saya keceplosan ngomong si main-main Oh. di saat waktu itu ulang tahun perkawinan saya sama istri. Istri yang keberapa?
Ah, Istri yang pertama. Oh, Cuma satu aja. oh iya. Amin. Itu akhirnya saya ingin memberikan sesuatu yang memang eh, properti ini atau barang ini bisa digunakan untuk bisnisnya dia. Karena oke. istri saya bergerak di bidang jasa kecantikan, di makeup artist, bridal, dia jadinya saya kasih dia itu kris. Oke. Kris. Kris. Saya pilihin kris biar orang yang prewed di tempat saya itu gagah lah gitu loh. Akhirnya kris aja dah gitu. Ya. Nah, berhubung saya tidak tahu kris yang bagus itu seperti apa, kan kalau kita ngomong detail nih panjang lagi nih gitu loh. Ya kan? Akhirnya keris tuh banyak pilihan juga, yang bahannya ini mahal, biayanya sekian ini, saya kurang paham lah. Akhirnya saya ajak teman yang memang paham di sana. Dari sekian banyak pilihan, itu saya dapatnya dari daerah Celuk. Di Celuk itu akhirnya saya dapat lah, ada beberapa pajangan keris. Di sana saya langsung keceplosan ngomong. Nah, Wah, ini kerisnya sing main-main ini. jadilah Itu. main-main. Akhirnya saya terus ke branding dengan kata-kata sing main-main itu. Nah, tapi pada sebelumnya memang di Bali khususnya Denpasar ini memang lagi banyak ada kosakata yang digunakan untuk baju. Untuk brand baju atau kata-kata dengan baju. Gitu loh. Artinya selain sing main-main ada juga sing-sing yang lain gitu ada juga, atau kata-kata yang dengan kata-kata yang biasa kita sebutkan itu digunakan sebagai desain baju itu banyak sekali. Betul. Saya setuju Bladik. Jadi kadang saya suka mencari kaos tuh yang memang eye catching sama yang anti mainstream ya. Dalam arti anti mainstream tuh apa namanya? Celetehannya tuh di baju itu kadang orang bikin, bakal bikin enggak gitu, keren tuh bajunya seperti itu gitu. Oke, akhirnya seperti itu. Akhirnya saya buat ini kalau sing main-main kita buat clothing nih seru juga nih gitu loh. Karena sebenarnya kata sing main-main itu dari dulu sebenarnya udah ada. Ya kan? Yang namanya bahasa umum ya. Itu sudah ada, cuman tidak ada yang sedetil saya mengangkat kata itu gitu loh. Nah, dari sana awalnya saya waktu itu marketing saya saat itu saya sablon baju buat desain yang oke dengan varian warna cuma 2 aja. Warna baju kaos putih sama hitam. Sing main-main tuh. Ya. Akhirnya waktu itu saya masih ada follower kalau nggak salah 2000 sekian lah. 2000 sekian, saya bikin giveaway saat itu. Iseng-iseng nih pertama kali bikin giveaway. Yang mau baju desain seperti ini free, silakan. Wih, banyak yang respon. Tang. Mungkin sekitar 2 hari udah habis. Oh, ya itu dia, karena dari kata yang tidak sengaja ya, yang tidak sengaja itu bisa jadi trigger untuk salah satunya mengangkat brand kita sendiri atau bukan mengangkat diri kita sendiri untuk menjadi sukses sih biasanya. Kadang kata-kata yang nggak sengaja itu yang akhirnya bisa jadi itu dia saya bilang accident tadi itu. Iya, accident ya kan. Terus sing mainannya kaosnya masih ada? Masih. Saya mau dong. Biasa ya. Aman. Ini host, minta-minta aja kerjanya. Ya nggak apa, namanya juga usaha, sekali lagi usaha, jadi tolong support ya, support saya, biar usaha ini tercapai, ya kan, biar nggak probation, biar cepat tanda tangan kontrak sama Pak Yoga, oke? Ya. Oke, Blani. Nah, mungkin saya akan menjelaskan sedikit karena tadi Blani sempat bilang ada namanya Pika Fest ya. Jadi buat teman-teman di sini tuh Pika Fest itu semacam kayak acara event yang memang kayak mengumpulkan beberapa clothing line dijadikan semacam exhibition benar banget dengan ada event-event. Itu biasanya di Bali itu namanya Pika Fest. Pika Fest. Ya, Pika Fest. Kalau misalkan Pika Fest Paradise Indie Clothing Association. Oh, Pika Fest Paradise Indie Clothing Association. Kalau misalkan di luar Bali mungkin ada Jacklot gitu-gitu. Seperti itulah yang namanya Pika Fest, dan Brian ini salah satu foundernya dari foundernya dari Pika Fest. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan selama ini kan Belanda perjalanan sudah berapa tahun nih, perjalanan hidup ini udah ada kurang lebih 30 tahun ada? Umur saya sekarang 36. Mulai usaha ya, bilang itu tahun 2008. 2008. Ya. Nggak gini, saya ini juga kita umurnya nggak begitu jauh sih ya. Ya nggak begitu jauh, saya 17, Belanda kan 36. Bohong banget 17. Dari badan begini 17 ya. Nggak, maksudnya gini nggak? Pernah nggak sih kalau misalkan saya jalannya begini aja, atau memang sudah terplanning akhirnya saya harus sukses di umur sekian, atau misalkan pernah nggak sih terpikirkan akhirnya
saya kok bisa sampai seperti ini ya, saya nggak nyangka gitu. Pernah nggak terpikirkan awalnya dari rendah sampai ke titik yang sekarang ini bisa memang sudah diplanningkan kah, atau misalkan memang sudah alur jalan sendirinya aja apa yang sudah saya jalankan? Kalau planning sih sebenarnya ya kalau setiap orang sih saya rasa semua punya harapan ya. Saya punya harapan, semua punya target kan. Balik lagi ke kepentingannya masing-masing kan, seperti itu kan. Nah kalau saya sih dari awal tahun 2008 memang nggak ada keinginan untuk punya ini punya itu, nggak ada gitu loh. Artinya keinginan untuk harus itu nggak ada. Tapi kalau keinginannya semacam kayak pingin punya clothing nih gitu istilahnya kan, ya ada aja jalan gitu loh. Betul. Ada aja jalan tanpa saya harus repot sana sini. Itu tiba-tiba ya seperti tadi kan yang namanya jodoh mungkin. Nah, itu kayak ada panitia datang tiba-tiba saya nanyain ini itu, akhirnya proses jalan bisnisnya gitu ya. Memang semuanya by proses semua gitu loh. Tapi nggak ada target yang khusus buat saya gitu, nggak ada. Karena memang gini, seseorang kalau misalkan sudah yakin, biasanya kalau kita sudah yakin itu sesuatu pasti bakal terjadi sih biasanya. Ya kalau misalkan karena pikiran kita kalau sudah positif pasti bakal terjadi. Ya, makanya kalau misalkan saya lagi kejar seseorang nih, pokoknya dia nggak suka, saya suka ya terus. Ya kan? Harus jadi. Pupus namanya. Oke, gitu berarti. Nah itu, tapi semua usaha yang kayak misalkan ada Cahya Enterprise itu masih jalan sampai sekarang? Masih jalan. Ya memang agak sedikit gimana ya, kalau orang makan tuh cikutan begitu ya. Gara-gara pandemi kemarin. Nah itu dia. Ya tapi kan semua genre pasti ada ada rasa juga ya. Oke, Brandi. Tapi kalau misalkan masalah perjalanan kan saya juga masih punya pengalaman ya. Saya itu pengalaman itu ada pahit, ada baiknya. Ya, gitu ada asin juga. Ada asin. Asam asin lah ya. Asam asin. Rame rasanya. Nah, saya nggak boleh disebutin. Nah gitu. Jadi saya juga mempunyai pengalaman yang memang ada ya seperti yang saya tadi bilang bahwa memang saya juga ada pengalaman baik dan jeleknya. Tapi kalau misalkan selama ini yang Brandi sudah jalani nih selama ini, ada nggak sih kekurangan atau misalkan aduh kayaknya saya belum bisa tercapai deh ini deh, saya masih ada pengen ini tapi kayaknya sudah begini tapi saya kok masih kurang ya? Kalau itu sih menurut saya sih semua orang pasti sama, karena setiap manusia itu punya sifat tidak pernah cepat merasa puas, itu pasti. Itu sudah kodratnya manusia. Kodratnya manusia seperti itu. Udah punya yang punya A, pengennya punya yang B. Sudah punya B, pengennya yang C. Nggak ada habisnya gitu loh. Tapi yang saya pesankan di sini adalah bagaimana kita memiliki rasa syukur yang tinggi. Nah, itu salah satu apa yang sudah kita pernah jalan. Yes, tuh tips and tricks ya. Jadi yang sudah Brandi bilang, kita harus tetap bersyukur. Semua dari semua keyakinan atau semua agama pun bilang bahwa kita harus selalu bersyukur. Selalu bersyukur, karena kalau misalkan selalu bersyukur, apa yang sudah kita dapatkan itu tetap terasa enak, terasa bahagia. Karena memang kodratnya manusia itu tidak selalu puas kan ya. Memang. Nah, itu salah satu tips and triknya, itulah salah satunya adalah harus bersyukur. Iya. Asik. Nah, gini. Ini BTW boleh diminum? Oh iya, kita minum. Tos dulu. Kenapa ini merah dan kuning? Ada filosofinya nggak ini? Kenapa ini merah dan kuning? Karena merah itu berani. Karena kuning itu hati-hati. Lagi ya kan? Mungkin dari podcast ini dengan warna minuman ini sudah bisa di apa namanya? Sudah bisa memberikan artikel. Ya. Merah artinya berani memberikan opini, hati-hati dalam berkata. Mantap. Yang kayak begini yang gua demen nih. Filosofinya ada terus. Ya, ibarat sekarang kan lagi musimnya sosial media kan. Kalau ibarat saya sih sosial media itu punya semacam pisau bermata dua dia. Kita harus kuning terus, harus hati-hati. Kalau kita insting kita positif, maka sosial media itu menjadi suatu hal yang positif. Nice. Kalau kita negatif, ya jadi hoax berita itu kan jadi negatif jadinya. Nice. Segala sesuatu, apapun itu bentuknya, mau sosial media, mau apapun, kita harus tetap melakukan hal tersebut sebagai positif. Iya. Positif vibe. Karena kenapa? Kalau misalkan apa yang kita lakukan itu positif, pasti outputnya juga bakal positif. Oke, Brandi. Nah ini kan tadi sudah cerita banyak hal. Ya, jadi kan viewers juga di sini juga pengen tahu dong. Ya. Apa kiat-kiatnya kalau misalkan
saya pengen kayak Beli Andi ini gimana apa namanya bisa sukses seperti ini dari 2008 sampai 2021 ini bisa sampai seperti ini. Apa sih kiat-kiatnya? Karena jujur saya aja masih belum tercapai atau mencapai titik yang memang saya udah oke nih. Saya masih merambah terus sampai sekarang. Saya belum tahu harus kemana nih arahnya saya. Kalau kiat-kiat khusus sebenarnya sih nggak ada ya, kiat-kiat khusus. Cuman di saat saya jenuh, di saat saya jenuh akan kerjaan saya hanya lebih menjalankan hobi aja sebenarnya. Menjalankan hobi. Dan hobi yang menghasilkan itu paling nikmat ya. Paling nikmat. Hobi di sana di sana hobi saya menjalin relasi juga. Nah, dari sana mungkin kiat-kiat itu baru berjalan ya. Gitu. Kiat-kiat dalam artian yang penting kita fokus saja. Kalau kiat-kiat yang menurut saya yang penting kita fokus sama target apa yang kita inginin. Jangan terlalu banyak berharap juga, tapi usaha tetap. Ya. Itu aja sih kalau dari saya. Tetap usaha ya. Tetap usaha. Tetap usaha, jangan sampai. Kalau nggak ada usaha minta hasil terus ya gimana caranya? Ya karena memang usaha itu ikhtiar itu harus kita jalanin terus. Benar banget. Nah itulah karena kadang generasi yang sekarang ini kan misalkan generasi milenial ini kadang dia pengennya instan. Apapun instan, segala sesuatu pasti. Mie goreng aja instan mesti direbus dulu. Yes. Iya, kita usaha gimana caranya? Pop mie juga mesti nungguin dulu 5 menit. Benar banget. Aduh, ya. Masuk Oke. Besok bisa deh. masuk ya, besok ya. Terus saya sebutin loh. Oke, jadi sekarang ini kegiatan yang memang tadi sudah disebut masih berjalan terus saja kan? Masih alhamdulillah masih terus. Ya artinya semua punya maintenance-nya masing-masing lah. Kalau dari enterprise memang kondisi sekarang belum bagus perizinan untuk keramaian. Jadi saya punya maintenance yang khusus juga untuk enterprise, untuk jasa kecantikan juga. Karena sama juga protokol kesehatan dan macam-macam di kondisi pandemi ini ya punya maintenance khusus juga. Clothing pun juga sama juga. Kita ada beberapa sistem yang kita buat juga untuk gimana untuk menunjang sale dari penjualannya. Betul. Karena kalau balik lagi ke masalah clothing line itu sekarang ini memang local pride lagi bagus-bagusnya. Ya jadi kita nggak mau kalah dengan clothing yang sebenarnya ada. Sumber daya beli kita tuh ada. Betul. Sumber daya beli kita tuh bahkan kalau kita bilang lokal dengan domestik itu sumber daya belinya tinggi banget sebenarnya. Ya. Karena sejauh ini kan Bali kan memang bertumbuh pada pariwisata. Betul. Ya di mana orang asing yang menjadi customer kita gitu loh. Cuman sekarang dengan kondisi pandemi ini memang kita harus lebih banyak lagi beradaptasi. Beradaptasi. Kalau dulu biasa terima 10, sekarang 5, ya mau gimana? Maka balik lagi kata saya tadi, harus bersyukur gitu. Kembali harus bersyukur. Ya gitu ya karena kita juga seperti saya nih ya. Seperti saya. Kenapa saya bilang daya beli tinggi? Jadi saya karena hobi saya di fashion juga untuk pakaian ya, apalagi di clothing. Jadi kalau misalkan apapun karena menurut saya bagus, saya tuh dengan harga yang mungkin beli kaos aja misalkan contoh, sampai 350.000 mesti saya beli. Padahal itu produk lokal. Karena apa? Karena yang memang passionnya, karena yang suka, karena yang betul kata Andi. Kadang-kadang kalau kita beli produk ya dengan harga tinggi itu sama dengan bukan beli produknya. Kita memang beli produk secara kasat mata, cuman kita lebih beli ke idealis dari si orang. Idealis sama pride biasanya. Pride-nya benar banget. Gitu. Oke. Saya ngeliat di Instagramnya Beli Andi nih. Ya, kepo banget ya. Kepo banget. Kan ya kalau misalkan harus kita kalau misalkan wawancara kan harus observ dong. Iya, harus riset dong. Ya walaupun kita udah pernah ketemu tuh jarang ngobrol. Sekali-kali ajaknya saya main. Ajak bergaul. Iya, ajak bergaul. Pakai moge-nya, pakai moge. Nah, itu memang hobinya Beli Andi itu pakai ini ya, moge gitu, motor gede. Kalau moge itu sebenarnya moge itu apa? Motor gede apa montok gede? Itu saya mau nyebutin sih, cuman agak-agak di skip dulu gitu. Jadi awalnya gini. Bisa? Masih lanjutkan. Jadi awalnya kalau saya terjun dunia otomotif ya, saya bilang ya. Awalnya saya senang sama motor, senang ngelihat di sosial media tuh motor ABC itu wah senang banget gitu loh. Sorry potong. Sampai terakhir itu saya ngelihat itu ada sama siapa ya? Sama pembeli figur kalau nggak salah waktu itu motor-motoran bareng. Yang kapan nih? Yang lihat di Instagramnya?
Itu ada sama public itu waktu itu sama siapa ya waktu itu pernah motor-motoran bareng? Raffi Ahmad. Raffi Ahmad. Itu ngawal itu. Bukan ngawal kali. Nongkrong bareng nggak? Nongkrong bareng. Ya berhubung hobi sama lah. Jadi kita inilah sanmori bareng lah. Ya, sanmori bareng. Nah itu gimana kembali lagi ke Moge-nya itu? Nah, ada cerita unik nih masalah kita belajar motor ya. Saya memang dari dulu senang sama motor. Saya cerita singkat aja ya. Senang sama motor. Habis itu di suatu saat itu saya pernah handle acara yang dibikin sama komunitas teman-teman motor. Itu namanya Custom War. Di sana ada beberapa motor yang memang sudah custom. Artinya sudah berdivariasi lah istilahnya gitu. Itu motor-motor gede seperti Harley Davidson, Triumph atau apapun itu dimodif. Nah, kebetulan saya vendornya. Saya vendor yang mengisi untuk entertainmentnya. Jadi dari panggung, habis itu sound system apa itu saya yang bangun waktu itu di sana. Nah, otomatis saya kan ada ekspansi ke lapangan kan, betul. Buat lihat kan. Ya, betul. Nah di sana saya lihat, wah ini keren-keren banget motornya nih kayak gitu dah. Padahal pada saat itu saya belum bisa naik motor cowok, belum bisa. Oh iya? Belum bisa. Itu Tahun 2000 berapa ya? Tahun 2012, 10 apa 12 itu belum bisa. Oh, belum bisa ya? Makanya motor saya dulu Vespa dulu. Oh, Vespa Matic dulu. ya, saya pernah lihat. Pernah di bawah ya. Vespa Matic gitu loh. Betul. Karena saya takut bisa gitu sebenarnya. Kalau saya bisa, yang namanya saya orangnya agak detail gitu loh, dan pingin sesuatu itu lebih dari satu biasanya gitu loh. Untuk otomotif ya gitu, bukan yang lain ya. Habis itu takut kecanduan di otomotif itu aja gitu loh. Akhirnya tapi karena pada saat event itu saya lihat saking bagusnya, ada teman juga yang ngejelasin saat itu ini motornya gini, basic seperti ini, mesin tahun sekian, ada daya ketertarikan buat saya saat itu. Nah akhirnya dari sana saya mulai ini ngomong saya ke kantor waktu itu, ke kantor Enterprise. Saya lihat nih staff saya ada yang bawa motor ini Bison, motor cowok Bison yang namanya Yamaha ya, itu ya, Yamaha Bison ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Wah, ini motornya motor cowok, tapi ada kuplingnya nih gitu. Terus saya bilang sama dia, namanya Gede dia kalau nggak salah waktu itu. Ini saya punya Vespa, kamu bawa Vespa saya 1 minggu, saya kasih pinjam motormu. Buat apa Pak? Ya udah pakai aja. Oh dia seneng dong, dapat motor metik seneng. Pulang kampung nggak perlu kopling-kopling. Kabel pegal-pegal. Saya pinjam, padahal buat belajar. Serius? Iya. Serius? Iya, benar. Oke. Oke, saya belajar 1 minggu bisa. Nah sorry, tapi kan mobil pakai kopling. Koplingnya kan injek. Oh iya. Koplingnya pencet. Beda injek sama pencet. Iya. Nah, akhirnya dari sana saya belajar. Lagi berapa bulannya saya coba-coba nih punya motor Harley yang chopper itu yang saya memang saya lihat di sosial media emang oke gitu loh. Akhirnya dari sana saya belajar. Ya udah keterusan sampai sekarang. Ikut beberapa klub motor, ya udah setiap Sabtu Minggu ya kalau lagi enjoy, emang lagi perasaan lagi oke, saya gas aja. Dan sampai sekarang ketagihan ya pakai Gimana? moge. Pakai moge sekarang ketagihan. Tagihan Terus ya harus ya. Iya. Ya. Kenapa saya ngebahas masalah otomotif ya? Otomotif karena saya lihat di Instagramnya Blandik, wah ini mau apa? Motornya moge nih, Iya. kan? Terus kenapa saya ngebahas hal seperti itu? Karena Dani kan udah tahu ya celebrity car-nya apa nih? Iya. Ya kan, celebrity car ya betul ya? Betul, mantap. Nah, jadi celebrity car ini memang adalah showroom. Ya, Showroom memang yang showroom mobil showroom mobil premium di sini ya kan, showroom mobil premium. Terus juga ada yang motor yang motornya juga. Ya, ada yang motor. premium juga. Yang premium. Iya, premium Dengan Suprafit kualitas servis yang premium juga. Iya, serba premium. Iya, dengan servis premium, terus apa namanya, ada garansi yang Iya, benar banget. luar biasa. Jadi Iya. kalau misalkan adik mau nambah motor, Iya. ya bisa ke sini ya. Bisa ke sini ya? Boleh dong. Boleh. Nanti Boleh nggak? Boleh kalau bilang. Iya. langsung borong atau gimana ini? Boleh? DP dulu boleh? Boleh deh. Ayo, diproses. Oh, dapat berapa persen nih? 5%. Kan ya kan, cuan mah harus. Ayo segera diproses. Tapi si moge itu nggak akan mungkin dipakai buat sehari-hari dong. Ya, karena gini loh, kalau moge itu dia sama kayak dengan investasi sebenarnya. Ya betul. Ya kecuali kalau nggak BU banget Betul. gitu loh. BU kan ada 2. Apa tuh? Hah? Apa tuh? Ayo. Butuh untung sama butuh uang cepat, BUC. BUC kakak. Apa biasa main aplikasi?
Oke. Terus. Ya, Skip. jadi gitu. Jadi kalau kita main barang yang langka, apalagi barang yang legend lah bisa dibilang, itu sebenarnya sama dengan investasi sebenarnya. Gitu. Iya, Apalagi dengan kualitas, kalau saya bilang motor atau mobil yang apa istilahnya pilihan ya bisa dibilang. Kan balik lagi ya. Iya, Barangnya dari siapa kan tentunya sudah ada screeningnya kan. Betul. DC ini, DC itu. Betul. Itu bisa menjadi investasi yang luar biasa. Ya, karena jangan salah loh, investasi itu bukan hanya di tanah, bukan hanya di gold. Ya kan? Iya. Karena kadang orang ngapain? Kok Iya. beli mobil kok investasi sih Iya. gitu kan? Loh, jangan salah. Kita memang sih investasinya bukan investasi yang kayak anggapannya kalau misalkan kita beli emas ya. Iya. Beli emas kan bisa dijual langsung kan. Benar banget. Tapi investasinya ini adalah investasi dengan sesama hobi. Benar banget. Kenapa saya bilang investasi? Belinya kalau misalkan kita beli bisa mendapatkan Iya, harga yang lebih Oke. rendah, harga yang oke. Iya. Itu misalkan ketemu dengan yang hobinya mobil itu Iya, bisa dibeli dengan benar. harga tinggi. Betul. Kalau bahasa jual belinya digoreng gitu. Ya, digoreng. Betul. Ya, digoreng. Nah, kalau untuk sehari-hari Dani Apa? pakai mobilnya apa berapa kan? Kalau saya sehari-hari sih kebetulan saya pakainya itu yang Mini Cooper. Aduh, saya insecure. Sehari-harinya pakai Mini Cooper lah. Insecure saya. Tapi nggak sehari-hari banget sih. Kan sehari-hari. Oh ya, nggak tiap hari deh. So itu satu. Tiap hari. Irit maksudnya. Pakai Mini Cooper langsung insecure, saya berasa pengen ke kolong meja dibandingkan dengan saya gitu. Tapi bisa apa? Kenapa pilih Mini Cooper? Kan banyak tuh Iya. mobil yang lain. Karena satu Mini ya dia kecil gitu loh. Cooper dia ya mungkin gimana ya. Bukan pergaulan gitu. Nah, karena Mini Cooper itu menurut saya memang dia dari segi desain dia memang futuristik banget. Legendnya dapat. Yes. Dia memang simpel banget dan kan Eropa punya jadi Iya. ya mengangkat pride juga lah. Angkat pride ya. Iya. Iyalah. Din. Biasanya kalau kan ada Mini Cooper yang ini kan ngebuka ya. Ya, kebuka. Pas beli ada yang ngebukain ya. Orang muka ke depan kan. Kapnya belum ditutup ternyata. Ada yang pintunya bisa gitu ya. Terbang nanti. Oke, jadi emang apa saya juga kenapa ya? Karena kalau memang mobil-mobil premium itu eye catching dia. Iya, kecing. Apalagi kalau Mini Cooper kan varian warnanya banyak dia. Ya. Ada yang putih, kuning, merah, kuning, hijau. Itu sebenarnya banyak banget gitu loh. Tapi memang Mini Cooper ini memang dia mobilnya lincah, tarikannya juga enak banget. Artinya pol gitu loh istilahnya. Gak kayak mobil-mobil lainnya yang sekelas dia ya, artinya yang memang ukurannya sedia gitu loh. Makanya saya sih memang seharian saya memang pakai Mini Cooper. Samping itu irit juga. Oh iya. Irit. Irit ya. Ya enggak kayak gini-gini. Kadang mindset kalau misalkan kita pakai mobil sport, Ya. kan ini bisa dibilang sport, bisa dibilang premium. Iya. Kalau misalkan kita pasti memakai mobil premium udah berpikir, waduh, ini boros nih. Iya. Waduh, ini ya memang sih. Iya. Tapi kan memang ada takarannya ya, Takarannya, ada ya. ukurannya seperti itu. Wow, mantap ya. Jadi yang kita udah ngobrolin itu dengan Bli Andi ya. Ya. Sorry tadi saya pikir pemain Bayangkara FC. Itu adalah Bli Andi yang at least apa yang sudah saya obrolin ini dengan Bli Andi ini memang mudah-mudahan menjadi inspirasi buat teman-teman atau Ya. listener yang sudah Ya. nonton Cellpot ini. Jadi tolong ya sekali lagi minta tolong saya untuk di subscribe. 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 Saya mohon supportnya ya. Biar nggak probation nih. Subscribe, like dan komen. Bunyikan loncengnya. Loncengnya. Oke, Blandi, Ya. ini mungkin apa namanya last question. Ya. Tolong dong, begini sekali lagi, tolong kasih apa namanya, biar kita itu ngobrol ini ada point of view-nya, Ya. ya kan, biar ada tujuannya. Ya. Tolong kasih apa pesan-pesan lah, Pesan-pesan. sedikit buat Pesan-pesan penutup berarti ya? Ya, pesan penutup. Betul. Kalau menurut saya sih apapun kondisi saat ini, nah, kita harus tetap bersyukur yang pertama. yes. Dan apapun profesimu, entah itu kamu sebagai atasan atau bawahan atau seperti apa, pesan saya sih cuma satu: Yes. bekerja dengan hati, berkarya dengan bukti. Ya. Ulangi. Bekerja dengan hati, berkarya dengan bukti. Ya. Bekerja dengan hati, berkarya dengan bukti. Jadi, kalau menurut saya, buat teman-teman atau viewers yang lagi nonton ya,
kita jangan takut untuk berkarya, Ya, kan? benar banget. Berkarya itu memang Ya, harus. harus. Jadi berkarya itu jangan sampai kita takut jelek kan? Ya kan? Takut Aduh, duluan jadinya. Takut duluan. Iya. Saya mau bikin ini tapi kayaknya enggak deh, kayaknya masih bagusan gitu deh. Jangan sampai kayak Iya. begitu ya. Karena kalau misalkan mungkin saya pernah dengar dari kata-kata, mungkin Pak Gandhi tahu Panji Pragiwaksono kan? Benar. Nah, itu ada kata-kata yang bilang kalau misalkan berkarya itu sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Benar banget. Nah, kan kalau misalkan mau bikin beda aja Beda, nggak apa-apa. sekalian. Sekalian. Iya. Oke, thank Ya, you Dandi karena siap. waktunya. Sampai ketemu lagi. Ya. Jangan lupa Glove sama si main-main saya tunggu di Siap. Tergantung saya nanti admin saya yang Asik. Yes. Dapat Glove sama si main-main. Gak sia-sia saya ngobrol dengan admin. Oke, Dandi, thank you, Ya. terima kasih. Ya. Kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Ya. Ya. Kalau enggak mungkin nanti dari tim kami bisa ikutan join atau Siap. di sing main-main. Siap. Terima Ya. kasih banyak. Kita hubungin aja, Oke. telepon. Sekali lagi terima kasih Ya. buat Semeton semua. Mudah-mudahan apa yang sudah kita obrolkan, apa yang sudah kita bicarakan ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua. Sampai jumpa lagi. Terima kasih and bye.